Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, berbakti, dan melayani. Sungguh sukacita kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama hadir di dalam acara ibadah online bersama dengan Grace Ministry Church. Dan marilah kita mengingat segala kebaikan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari, di mana Tuhan memberikan berkat-Nya yang luar biasa baik jasmani maupun rohani. Mari pada pagi hari ini kita datang kepada Dia. Apapun yang menjadi problem, persoalan, kesukaran yang kita hadapi, kita tetap datang berbakti kepada Dia. Biarlah semua problem, masalah, kesulitan, dan beban hidup kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Biarlah Dia memberikan kekuatan bagi kita, penghiburan, dan pengharapan yang baru, serta iman kita dikuatkan dan disegarkan untuk menghadapi hari lepas hari. Dimanapun saudara berada saat ini, apakah di perkotaan, di pedesaan, di pedalaman, atau bahkan di luar negeri, atau di lepas pantai, dimanapun saudara berada, sepanjang siaran online ini bisa dijangkau, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap penuh hormat, tertib, namun sukacita. Kita menikmati firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak-Nya untuk kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Bagi saudara-saudara yang saat ini terbaring lemah, dalam keadaan sakit, di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, kiranya kuasa Allah di dalam Kristus Yesus melawat saudara dan menyembuhkan saudara. Dan saudara mengingat bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan, sehingga hidup saudara diubahkan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mari saya mengajak saudara-saudara sebelum kita memulai ibadah online kita yang sederhana ini, kita bersaat teduh sejenak. Mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan agar kita dilayakkan mengikuti ibadah online yang sederhana ini. Mari kita berdoa, kita bersaat teduh. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengawali ibadah online pada pagi hari ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari dengan menyanyikan dan memujikan nama Tuhan dengan pujian. Kami puji dengan riang, sebab hanya Dialah Allah yang besar, yang senantiasa memberikan kelimpahan berkat-Nya kepada kita, dan hidup kita diubahkan
untuk senantiasa bersyukur, memuji, memuliakan namanya yang agung itu. Mari kita mulai dengan pujikan Kami Puji Dengan Riang. Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di dalam ibadah online pada pagi hari ini, biarlah kita memberikan hati kita, segenap jiwa pikiran kita untuk hadir datang ke hadirat Bapa yang Maha Kudus di tempat yang Maha Tinggi. Dan kita yakin di dalam nama Yesus, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Karena itu mari kita sembah sujud di sini dan memberikan hormat. Segala persoalan yang kita hadapi, biarlah kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah tubuh serta jiwa kita tunduk menghadap Dia. Mari kita naikkan pujian Tuhan Allah hadir dengan menghayati setiap lirik di dalamnya. Dan kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Allah hadir.
Mari kita masuk ke dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman yang akan kita dengar sebentar lagi. Juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang Maha Kudus di tempat yang maha tinggi. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, setiap kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pelindungan Tuhan, campur tangan Tuhan atas segala problem, kesulitan, kesukaran yang kami hadapi hari lepas hari. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat baik jasmani maupun rohani yang sudah Tuhan curahkan atas hidup kami. Beristimewa kami mengucap syukur atas iman yang kami peroleh untuk tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami dilayakkan datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur atas semuanya itu ya Tuhan. Begitu banyaknya berkat kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami sadar bahwa dosa-dosa dan pelanggaran kami bisa membuat kami makin jauh dari-Mu. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi, di mana semuanya adalah terang benderang di hadapan-Mu, dan tidak ada satupun dosa dan pelanggaran yang sanggup kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kiranya darah Kristus yang tercurah di kayu salib di Golgota membasuh setiap kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini sampai selesai. Dan hidup kami diubahkan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Bukan lagi menjalani hidup untuk yang sia-sia, tetapi hidup yang total memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami berikan kesempatan, kebebasan mendengarkan sebagian daripada pemberitaan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus hadir, menolong kami, memimpin, menuntun, memberikan kami kesegaran di dalam pikiran, sukacita, lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan kami diberikan penghiburan, pengharapan yang baru melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Dan melalui pemberitaan firman ini, kami boleh melawan segala kekuatan yang jahat yang hendak mempengaruhi kami untuk berbalik menjadi hidup yang serupa dengan dunia. Tetapi kami diubahkan melalui firman-Mu itu menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan di dalam segenap aspek kehidupan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami dalam mendengarkan pemberitaan ini, pemberitaan firman ini. Khususnya untuk hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menambahi, mengurangi, ubahkan sedemikian rupa sehingga apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus tertanam, tumbuh, berbuah lebat, yang harum, yang manis di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama dan berdampak bagi sesama di lingkungan kami, di tempat kami tinggal. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Biarlah kami diberikan hati dan sikap serta motivasi yang benar dalam memberikan persembahan. Semata-mata kami cinta Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati sebagian rupa persembahan ini, berkati tangan-tangan yang mengelolanya sehingga dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Singkirkan segala keegoisan, kerakusan, ketamakan yang hendak mengganggu kekudusan kami dalam memberi persembahan ini. Karena persembahan yang kami berikan ini adalah datangnya dari Engkau. Dan biarlah kami persembahkan kepadamu untuk dipakai untuk memuliakanmu dan berdampak bagi sesama. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini berdoa terus untuk kondisi bangsa dan negara kami. Sekalipun banyak kekacauan, ketidakadilan, kemunafikan bahkan yang dipertontonkan kepada rakyat, kami terus membawa dan kami dalam doa, biarlah Tuhan memberkati seluruh pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, hingga pemerintah yang terkecil. Tuhan kiranya Engkau berkati dan penolong khususnya kasus korupsi yang begitu ruwet dan begitu pelik di Indonesia. Kami tahu Engkau mempunyai jalan, hanya dengan jalanmu, dengan caramu, korupsi ini bisa diberantas di Indonesia. Kami sadar bahwa begitu banyak ketidakadilannya Tuhan. Mereka melakukan kebijakan yang sangat-sangat melukai hati rakyat. Kami mohon keadilan, kemurahan-Mu, supaya membalikkan hati para pemangku kebijakan. Mereka dengan sombong dan sukacita membantu negara lain. Tetapi ada begitu banyak saudara-saudara kami di Indonesia yang masih banyak membutuhkan bantuan. Masih banyak yang kelaparan, bahkan belum menikmati beras. Ketidakadilan ini jelas di depan mata ya Tuhan. Kami mohon keadilan-Mu. Demikian juga dengan masalah BBM yang menyengsarakan, merugikan rakyat banyak, di mana kami harus membeli, sementara mereka dengan bangganya melakukan monopoli yang luar biasa agar tanpa saingan, dan melaporkan kegiatannya sebagai bentuk kerugian, padahal mereka sudah menikmati begitu banyak keuntungan darinya. Dan banyak lagi kemunafikan di negara ini. Tuhan, kami mohon kiranya yang Kau bereskan. Dan Kau pakai anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan untuk menjadi contoh dan teladan, untuk menjadi terang dan garam dunia. Mempengaruhi mereka supaya mereka tidak kompromi, tidak tertarik dengan korupsi, tidak tertarik dengan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, tetapi mereka bekerja dengan fokus takut akan Tuhan dan bekerja fokus untuk mensejahterakan rakyat, untuk kepentingan kesejahteraan, kesentosaan, keutuhan bangsa dan negara kami. Kami sadar bahwa banyak kekuatan asing yang ingin memecah belah kami dengan hasutan, kebencian, baik itu antar suku, antar agama, dan lain sebagainya. Tuhan, kami mohon kemurahan untuk menolong kami, khususnya untuk saudara-saudara kami yang mengalami persekusi di dalam beribadah, membangun tempat rumah ibadah dan sebagainya. Tuhan, kami hanya berharap keadilan, pertolongan, dan keadilan-Mu benar-benar ditegakkan. Kami bahkan berdoa untuk mereka yang membenci gereja, yang membenci juru selamat kami. Biarlah Engkau pertobatkan mereka dengan cara dan jalan, dan Kau memakai kami untuk memberitakan Injil-Mu di seluruh muka bumi Indonesia ini. Biarlah nama Tuhan makin dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pada pagi hari ini, untuk para hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, para pelayan awam, yang pada pagi hari ini
menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Kau berkati dengan rupa sehingga apapun yang mereka sampaikan, mereka bisa menyampaikannya dengan benar, dengan jelas, dengan baik, dan mengubahkan banyak orang menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang mengalami keterpurukan ekonomi, berbagai beban hidup, kiranya Tuhan melawat, menolong mereka, merampas mereka dari dunia dan mengembalikan bahwa masih ada Tuhan. Seberat apapun persoalan yang mereka hadapi, mereka tidak perlu undur dari pelayanan, tidak perlu undur dari gereja, bahkan tidak perlu undur dari Tuhan. Sebab kekuatan Tuhan cukup. Juga mereka yang mengalami kemerosotan iman, biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk para hamba Tuhan di pedesaan dan pedalaman yang saat ini mengalami problem kesukaran yang luar biasa. Pakailah kami ya Tuhan untuk menyalurkan berkat-Mu, atau bahkan untuk mendukung pelayanan mereka. Biarlah nama Tuhan makin dipermuliakan dan mereka tetap dihiburkan, diberikan kekuatan untuk bertahan, melayani dimanapun Tuhan tempatkan. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk Ibu Ayu yang di Hong Kong, yang kami lihat saat ini mengalami taufan badai. Biarlah perlindungan-Mu terus berlaku atas dia, dan Roh Kudus membuat dia tetap bersukacita, bersyukur di dalam pekerjaan pelayanannya. Juga untuk Ibu Dea di Taiwan, biarlah Tuhan juga memberkati baik pekerjaan maupun pelayanannya, dan juga untuk Ibu Sulis di Palembang, biarlah Tuhan Engkau tolong dia dalam kondisi keberadaannya saat ini. Juga kami berdoa untuk Bapak Rudi yang ada di Batam, yang ingin mengenal kebenaran Tuhan. Biarlah dia terus dibimbing dan Roh Kudus menguatkan dia, meneguhkan imannya. Juga kami berdoa untuk Ibu Jessie di Kucing, Sarawak, yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu ya Tuhan, dan begitu rajin untuk mengikuti sesi kelas TOS. Biarlah Roh-Mu memberikan kegiatan roh yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah lingkungannya. Juga untuk Bapak Max di tengah-tengah usianya yang sudah lanjut, biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan pelayanannya terus Tuhan berkati juga di dalam pekerjaannya. Dan juga untuk Bapak Olivera di Timor Leste yang mengikuti kelas TOS ini, biarlah Tuhan juga memberkati dan menolong untuk gereja yang dia pimpin, untuk pelayanan dan seluruh jemaat diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami bawa ke dalam doa secara khusus untuk Bapak Novi yang di Kamboja, yang terus mengerjakan proyeknya, baik itu apartemen maupun hotel. Biarlah Tuhan di dalam kesibukannya, Tuhan memberikan kekuatan kepada dia, penghiburan dan pertolongan, supaya dia makin mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Juga untuk istrinya Ibu Novi, biarlah Tuhan berkati di dalam pelayanannya. Biarlah dia makin dikuatkan, makin lapar dan haus akan firman Tuhan, dan benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Juga untuk Saudara Theo yang studi di Korea, biarlah Tuhan terus memberkati masa studinya, kehidupannya di Korea, kehidupannya yang jauh dari orang tua. Biarlah Roh Kudus sendiri yang membimbing, menolong, menguatkan dia. Kami serahkan dalam tangan-Mu masa depannya, kehidupannya. Biarlah Tuhan sendiri yang menjaga dan menolongnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Kosim dan Ibu Ari di dalam usaha dan pelayanannya. Tuhan berkati supaya mereka makin rajin, makin giat, berkobar-kobar bagi kemuliaan Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ibu Nani di Jakarta yang kondisinya seringkali sakit-sakitan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk kesembuhannya.
biar diberikan kesegaran dan dia melakukan pekerjaannya dengan penuh sukacita. Juga untuk Bapak Miko yang masih terus berjuang pasca sakit stroke-nya, Tuhan juga berkati proses penyembuhannya, istrinya yang terus melayani dia, menemani dia masa-masa penyembuhannya. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Kiki dan Bapak Rudi di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan menolong, memberikan pertolongan, memberikan hikmat apa yang harus mereka lakukan untuk mengerjakan pekerjaan, untuk memperoleh customer yang baru, untuk memperoleh pekerjaan yang baru, bisnis usaha yang baru, dan mengingat bahwa semua itu datang daripadamu dan mengembalikan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini menikmati sukacita, apakah ulang tahun pernikahan, ulang tahun hari jadi, kelahiran. Tuhan berkati sukacita mereka, genapkanlah dan ingatlah bahwa semuanya itu datangnya daripadamu, dan mereka boleh mengembalikan segala berkat kemuliaan Tuhan untuk mendukung pelayanan. Bapa di surga, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian sekali lagi. Pujilah Tuhan Sang Raja, biarlah hati dan pikiran kita selalu dipenuhi dengan puji-pujian, memuji, memuliakan namanya, mengucap syukur atas kebaikannya, dan kita semakin dikuatkan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian, pujilah Tuhan Sang Raja.
kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28 tentang Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Mari kita buka Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi, setiap orang percaya itu pasti pernah mengalami berbagai macam problem, kesesakan, beban hidup, kesulitan, begitu sakit penyakit, kehilangan, penolakan, bahkan doa yang seolah-olah tidak dijawab. Pertanyaannya adalah, di manakah Allah ketika semua itu terjadi? Mungkin banyak orang yang menanyakan saat mengalami demikian. Paulus menjawab dengan sebuah kepastian. Kita tahu. Jadi bukan sekedar harapan kosong, tetapi kepastian iman. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Sekalipun saat ini mungkin saat itu dia belum mengetahui apa kebaikannya yang terjadi atas semuanya itu bagi dia. Ada kepastian karena kita aman di dalam genggaman tangan pemeliharaan dan perlindungan Allah yang berdaulat dan berotoritas penuh di dalam hidup kita. Yang berkuasa dan mengetahui segalanya. Yang rancangan dan ketetapannya sungguh teramat baik dan sempurna. Jadi tidak perlu lagi diragukan. Mari kita melihat soroti kata maksud dari Allah turut bekerja atau sinergi. Allah mengerjakan segala sesuatu bersama-sama, baik atau buruk, jatuh atau bangun, sukses atau gagal untuk tujuan bagi kemuliaannya sendiri. Paulus memakai kata di sana sinergia. Itu artinya Allah tidak pasif, tetapi aktif di dalam setiap detail kehidupan. Bukan sekedar mengizinkan, tetapi mengatur dan mengarahkan demi rencananya. Allah berdaulat dan aktif dalam segala hal. Frasa ini menekankan bahwa tidak ada satupun peristiwa di dalam hidup orang percaya yang kebetulan atau di luar kendali Allah. Justru sebaliknya. Semua di dalam kontrol Allah yang berdaulat dan berotoritas penuh di dalam hidup ini. Baik hal yang menyenangkan maupun penderitaan. Semuanya berada di bawah kuasa dan rencananya. Allah bukan hanya mengizinkan, tetapi juga mengatur dan mengarahkan segala sesuatu untuk tujuannya. Di dalam segala sesuatu, mari kita soroti. Jadi, karya Allah mencakup segala sesuatu. Dan di sini Paulus menggunakan kata panta di dalam bahasa Yunani. Yang berarti segala sesuatu. Artinya, semua aspek di dalam hidup ini. Sukacita, kesedihan, keberhasilan, kegagalan, sakit, bahkan dosa manusia dan serangan iblis. Tidak ada yang lepas dari tangan Allah. Namun Allah tidak menjadi penyebab dosa.
melainkan menggunakan bahkan hal-hal buruk sekalipun untuk kebaikan orang percaya. Termasuk juga hal yang pahit, kegagalan, sakit penyakit, bahkan dosa manusia yang melukai kita. Calvin berkata, tidak ada satupun peristiwa sekecil apapun yang tidak diarahkan oleh tangan Allah. Dan ditegaskan di sana untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun saat ini mungkin saudara belum mengetahui apa kebaikan dari yang saudara alami saat ini. Kalau saudara di dalam Kristus, percayalah janji itu berlaku buat saudara. Tapi jika di luar Kristus, janji ini tidak berlaku buat saudara. Kebaikan yang dimaksud adalah menurut atau di dalam perspektif Allah. Jadi bukan sakar PDW ya. Kebaikan yang dimaksud itu adalah di dalam perspektif Allah. Kebaikan di sini bukan sekedar hidup nyaman, sehat, kaya, makmur, atau sukses. Saudara bisa seperti sekarang. Saudara sukses di luar negeri. Atau bahkan mempunyai aset triliunan. Semua karena dia. Semua dari dia. Nah, di dalam konteks Roma 8 ini, kebaikan itu adalah keserupaan dengan Kristus. Saudara bisa melihat di ayat 29. Jadi tentang keserupaan dengan Kristus dan dalam hal keselamatan kekal. Konteks Roma 8 itu. Tanpa Kristus, saudara bukan siapa-siapa. Tanpa Kristus, saudara tidak diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Saudara tidak akan memiliki damai yang sejati, damai yang hakiki. Tanpa Kristus, saudara binasa di dalam kekalahan. Jadi tujuan utama Allah bekerja dalam segala sesuatu adalah supaya kita semakin dimurnikan, dikuduskan, dan dibentuk, diproses seperti Kristus. Bukan berarti ikut Yesus lantas semua terasa enak. Tetapi penegasannya adalah kebaikan rohani yang menguatkan iman, yang memurnikan hati kita, yang membentuk keserupaan dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Bagi mereka yang mengasihi Dia, pertanyaan adalah, apakah saudara termasuk orang yang mengasihi Dia atau tidak? Banyak orang yang mengharapkan berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tapi tidak mengasihi Tuhan. Hanya mengasihi diri sendiri. Hanya memupuk harta sendiri. Menikmatinya sendiri. Secara tamak rakus. Bagi dirinya sendiri. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Janji ini khusus untuk orang percaya. Di sini Paulus menegaskan janji ini berlaku bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bukan untuk semua orang secara umum, secara serampangan, seadanya orang. Melainkan hanya untuk mereka yang sudah diselamatkan dan dipanggil di dalam kasih karunia Allah. Janji ini bukan untuk semua orang. Hanya bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara mengalami
berbagai macam penderitaan atau bahkan dalam penderitaan saat ini. Belajarlah melihat tangan Allah yang sedang mengukir hidup kita. Bukan hanya merasakan rasa sakit yang kita alami. Kalau saudara tidak kuat, mintalah kekuatan dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Di dalam doa, jangan hanya minta jalan yang mudah, yang instan, yang cepat selesai, cepat teratasi. Tapi mintalah mata iman untuk melihat rencana Allah di balik semua itu. Di balik semua yang terjadi di dalam hidup kita. Di dalam pelayanan. Mungkin beberapa saudara menemui kesulitan, penolakan, bahkan kegagalan bisa menjadi jalan Allah untuk memurnikan motivasi dan membawa kemuliaan bagi Dia. Di dalam keluarga dan pekerjaan, ketika ada masalah, jangan hanya bersungut-sungut, tapi percayakan bahwa Allah sedang bekerja di dalam cara yang tidak kita mengerti. Ada banyak cara dan jalan Tuhan. Dan cara jalan Tuhan itu ajaib. Jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pengrajin permata mengambil batu kasar, kemudian memotong, menggosok, dan mengasahnya. Proses itu menyakitkan bagi batu, tetapi hasil akhirnya adalah berlian yang indah. Demikianlah Allah membentuk kita melalui penderitaan dan proses kehidupan. Tanpa proses itu, kita tidak akan menjadi berlian yang memantulkan kemuliaannya. Calvin mengatakan tidak ada yang terjadi di dunia ini secara kebetulan. Semua diatur oleh providensi Allah. Owen menambahkan, penderitaan orang percaya bukan hukuman, melainkan alat kasih Allah yang membawa kita lebih dekat kepada Dia. Spurgeon menegaskan bahwa Allah terlalu bijaksana untuk salah, terlalu baik untuk berbuat jahat. Ketika engkau tidak dapat melihat tangannya, percayalah pada hatinya, percaya pada hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Roma 8 ayat 28 adalah undangan untuk setiap orang percaya. Bahkan ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan, ketika kita tidak mengerti apa maunya Tuhan, ketika kita memutuskan untuk berhenti menyerah atau keluar, hidup kita bukanlah pasal yang acak, tetapi mosaik yang indah yang sedang Allah susun. Karena itu, saat kita menangis, saat kita sedih, saat kita jatuh, atau saat kita merasa ditinggalkan, kita bisa berkata seperti yang Paulus katakan. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka percayakan hidupmu pada Allah yang berdaulat, pada juru selamatmu yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pemberitaan firman pada pagi hari ini, yang menegur kami, yang menguatkan kami, yang memburukan kami, bahwa segala sesuatu yang kami alami, yang terjadi dalam hidup kami, semuanya dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Engkau berikan kekuatan, kesabaran di saat kami mengalaminya, dan tidak bersungut-sungut mengeluh ataupun berkata-kata yang tidak pantas terhadap Engkau. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang tidak memprovokasi kami, tapi sebaliknya biarlah melalui kekuatan-Mu
kami diberikan pengharapan yang baru, bahwa semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun kami saat ini belum melihat apa kebaikannya bagi kami tetap percaya bahwa janjimu iya dan amin. Bapa, biarlah Engkau menjadi nakoda dalam hidup kami, menuntun setiap langkah kami, dan biarlah kami dipakai menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami di dalam kami melangkah, mengambil keputusan, bahkan untuk melayani, bila kami tetap dekat dengan Allah saja. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita melihat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai ke 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita mendengarkan pujian dari Ignite GKI dengan judul Di Jalan Ku Diiringi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Ingatlah firman Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan biarlah kita terus dikuatkan, dihiburkan, dan diberikan pengharapan yang baru oleh kasih setia Tuhan yang kekal. Mari kita tutup dengan menaikkan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembah hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan doksologi. Saudara dikasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, dari STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya, untuk bulan September ini ada 3 mata kuliah. Christian Worldview pada hari Selasa jam 7 malam, Teologi Dogmatika hari Rabu jam 7 malam, dan kelas Eskatologi hari Jumat jam 6 petang. Jadi silakan saudara ataupun persekutuan doa saudara ataupun komsel yang mau join dan ikut bersama-sama belajar diperlengkapi di STOS, silakan saudara mendaftarkan di nomor WA yang tercantum di layar. Juga untuk saudara-saudara yang mau join, berpartisipasi, bersinergi dalam pelayanan, baik itu pekabaran Injil, misi, pemberitaan, KKR, seminar, dan sebagainya, silakan saudara mendaftarkan diri atau menghubungi kami di nomor handphone, nomor WA yang tercantum di layar. Berikutnya sudah tersedia e-book untuk saudara bisa mempelajari di rumah untuk memperlengkapi diri di dalam saudara melayani Tuhan. Ada beberapa judul e-book yang bisa saudara miliki. Yang pertama, Christian Leadership, Kepemimpinan Kristen, Eklesiologi. Kemudian Dasar-dasar Iman Kristen, Etika Kristen. Kemudian Misiologi, dan juga dosa-dosa yang tersembunyi di dalam pelayanan. Saudara bisa, kalau ingin memiliki atau mendapatkan buku-buku tersebut atau salah satu di antaranya, silakan saudara memesannya di nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Ibadah selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjalan bersama dengan Tuhan, dan silakan saudara bersaat teduh untuk mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan memberkati.